Kukuruyuk masih dalam ambil malah bunyi ulah saya sambil malah bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini teman-teman apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Banyak duitnya, banyak rezekinya. Amin. Bisa jajanin orang-orang. Amin. Jajanin aku juga. Teman-teman pemirsa Kukuruyuk. Ini di masih keadaan Syawal nih. Seminggu yang lalu kita ini Lebaran. Ya tidak ada salahnya kita memohon maaf, minta maaf teman-teman semua kalau ada kata-kata salah dari tim produksi Kukuruyuk. Dan hari ini teman-teman, saya kedatangan spesial guest, yaitu Mas Yuda Dilianto. Bukan, salah. Saya kedatangan spesial guest pejabat dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Semarang. Kebalik. Oh ya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Mantul. Beliau adalah Kepala Bidang Industri Pariwisata. Halo, selamat malam. Malam nih teman-teman, ini jam di studio jam 23.31. Saya tembak tadi. Haruskah? Ini alat sudah naik semua soalnya. Di kesibukan beliau, di kepadatan aktivitas beliau. Terima kasih Mas Yuda datang ke sini dan ini teman-teman dari Kukuruyuk sahabat Kukuruyuk sudah nggak sabar untuk mendapatkan informasi tentang keadaan sebenarnya, keadaan sebenarnya daripada mana kota Semarang ini. Satu nih, Mas Yud. Ya. Sebenarnya pariwisata kota Semarang itu secara makro gimana ini? Siap. Selamat malam Mas Adi, sahabatku, sedulurku. Ini temen curhat juga ya Mas Adi ini, sobat Kukuruyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin karena masih di suasana Lebaran ya. Plus berapa nih Mas Adi? 7 kayaknya. 7. Tadi saya menuju ke sini itu lalu lintas ke arah Jakarta arus balik cukup padat. Kalau saya menuju ke tempat sobat Kukuruyuk. Tapi tidak perlu dengan perjuangan kan? Iya, enggak. Menuju ke sini alhamdulillah lancar. Dan saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala saya bisa temukan malam ini dengan Mas Adis yang dengan kesibukannya juga ini baru bisa ketemu hari ini malam ini. Nah, dan perkenalkan saya Yuda Bakti Diliawan, bukan Yuda Bakti Dilianto tadi kata Mas Adi. Salah lagi. Salah. Kita wis konco tapi kok masih salah. Iya. Saya kerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang selaku Kepala Bidang Industri Pariwisata. Balik ke laptop nih Mas Adi yang ditanyakan Mas Adi tadi. Seperti apa sih pariwisata di Kota secara Semarang? Makro. Iya. Pariwisata di Kota Semarang berkembang menjadi suatu industri, industri yang cukup menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian di Kota Semarang. Nah ini dibuktikan dengan dibuktikan dengan banyak bidang, banyak dinas OPD yang memang saat ini mendukung supaya pariwisata bagaimana itu bisa semakin dikenal di Indonesia khususnya, kemudian bahkan di mancanegara. Nah, bagaimana industri pariwisata di Kota Semarang itu sekarang berkembang cukup. Wah, kalau Mas Adi tahu seperti apa sih Kota Lama.
seperti apa itu Lawang Sewu. Dulunya ya. Iya, dulunya. Sekarang dari dulu sampai sekarang. Dan di era kepemimpinan dari kemarin Pak Hendy, sekarang ke Bu Ita, jadi semakin Maju ya. Jadi semakin menjadi apa ya? Satu jujukan lagi. Enggak cuman dulu ampiran, sekarang jujukan. Nah, kalau dulu Semarang tuh mampir tok ke Jogja, ke Jakarta, ke Surabaya. Sekarang udah stay. Oke, mantap. Kira-kira gitu. Jadi pariwisata sekarang menjadi suatu industri, menjadi suatu primadona, dan Kota Semarang sekarang udah disebut sebagai salah satu kota pariwisata di Indonesia. Iya. Ini dibuktikan dengan apa? Barusan hari ini Ibu Wali Kota dapat undangan di Kota Makassar, mendapat penghargaan salah satu kota terbaik pemerintahan di Kota Semarang. Mantap, istimewa. Gitu, Bu Wali bawahnya ada Mas Yuda. Mantul. Tapi ini semua Mas Ade nggak akan bisa terwujud tanpa suatu kolaborasi. Iya. Kolaborasi seperti apa? Lah, saya butuh seperti Mas Adi nih. Iya. Pemerintah nggak akan bisa sukses tanpa dukungan dari swasta, dari akademisi, dari masyarakat sendiri, dan yang pasti ya seperti Mas Adi ini juga selain swasta juga sebagai pewarta. Iya. Jadi memberikan informasi, memberikan promosi, mewartakan berita yang sekarang memang teknologi seperti itu ya Mas, teknologi IT, teknologi komunikasi sangat berkembang pesat, jadi memang sekalian mudah serba viral kalau memang itu menjadi suatu ukuran untuk kesuksesan suatu kota industri pariwisata. Kira-kira seperti itu Mas Adi. Iya. Mantap, semoga terus maju ya. Memang mungkin saya lihat sekitar 7 tahun ke belakang ini ya, sangat maju, sangat tertata dan sangat atraktif gitu. Iya. Ya memang kemarin mungkin Mas secara Ade makro. Ya, mungkin Mas Ade juga kemarin merasakan ya di 2020 mulai awal sampai ke 2022 ya pertengahan kita terkena pandemi Covid. Industri pariwisata itu seperti tidur. Mati suri. Termasuk efeknya juga mungkin Mas Ade juga mengalami sebagai dari sektor swasta kan banyak sekali yang mengalami bahkan sudah sampai collab ya. Masih ada yang bisa bernafas. Ini yang coba kita sekarang kembalikan lagi ya, kembalikan seperti sebelum masa Covid. Bahkan di 2023 ini tanda-tandanya yang kabarnya di 2022 akhir kemarin akan ada resesi, ternyata nggak ada. Bahkan di awal 2023 ini perekonomian udah naik terus gitu. Nah itu mudah-mudahan doa dari sobat-sobat Kukuruyuk ini bisa memberikan Semarang ini menjadi semakin hebat. Kira-kira gitu. Ya, bergeliatnya kembali industri pariwisata di Semarang. Salah satunya begitu Mas Adi. Itu wah keren ya. Teman-teman diharapkan dengan ada Kukuruyuk ini ya, teman-teman sahabat Kukuruyuk bisa datang menggali, melihat melihat benar-benar nih Kota Semarang sudah sangat beda, full ya. Mau di mana? Mau di tengah, mau di pinggir, mau di utara, selatan, semua ada spot yang bisa untuk berpariwisata. Kalau di tengah kota kita punya paket city tour. City tour itu bisa kita dari Kota Lama, kemudian mau ke Lawang Sewu, kemudian ke Kampung Pelangi, dan ke Sampoko. Itu dari city tour dari kota. Banyak sekali spot-spot selain itu sih di biayanya Kota Semarang. Gimana biayanya? Ya kalau biayanya pastinya terjangkau. Pasti terjangkau. Kemudian juga untuk rural urban yang pinggiran itu kita punya desa wisata Kandri. Di mana itu? Kandri itu di Gunung Pati. Gunung Pati. Di Gunung Pati. Teman-teman di Gunung Pati. Gunung Pati ya. Gunung Pati. Bukan gunung yang lain. Ya, Gunung Pati. Kemudian di pinggir Waduk Jatibarang. Wah, view-nya bagus tuh Mas Ade. Kemudian di situ ada Plaza Kandri. Ini barusan hari ini malam ini ya habis dari acara
namanya Mahakarya Gua Kreo. Wah, Mahakarya Gua Kreo itu di situ di Waduk Jati Barang itu ada Gua Kreo juga, tempat wisata destinasi juga milik pemerintah Kota Semarang. Nah, di situ ada kegiatan tahunan rutin namanya Mahakarya Gua Kreo. Jadi Mas Adi tahu awal Gua Kreo itu seperti apa? Nggak tahu? Wah, tahu saya. Apa? SMA saya nongkrong di situ. Ya di situ memang ada Tempat melamun. ya di situ memang banyak sahabat-sahabat kita ya. Banyak sahabat-sahabat kita yang belum tertata yang dulu. belum tertata. Nah, di situ ternyata dulu itu salah satu ceritanya itu Sunan Kalijaga. Oh. Itu pernah istilahnya di situ mencari kayu jati. Jadi dulu itu untuk membangun Masjid Demak, nah, Masjid Demak itu butuh sokor guru, ya, butuh kayu jati yang gede. Nah itu mencari di Jatingaleh. Nah ternyata di Jatingaleh itu jati yang sudah didapat itu tiba-tiba hilang. Ya, makanya judulnya Jatingaleh. Nah, pindah. Terus setelah mendapatkan apa ya? Setelah mungkin wiritan saya juga nggak tahu dulunya ya. Nah itu ternyata diarahkan ke arah Gunung Kreo itu, wilayah Kreo. Ternyata di sana itu juga setelah didapatkan, di situ kan ada, dulu kan belum waduk ya, dulu ada sungai namanya. Nah di situ ternyata ketika akan memindahkan jati-jati itu setelah ditemukan itu juga susah. Ternyata dibantu oleh sahabat-sahabat kita tadi, para kera. Nah disitulah yang apa namanya ceritanya akhirnya. Ini beneran apa? Beneran ini. Ya? Beneran Pak. Ya ceritanya gitu ya. Nah, sampai kemudian Soko Guru itu bisa dibawa ke Demak menjadi Masjid Demak yang seperti kita kenal sekarang. Balik lagi kita ke wisata yang di pinggiran itu, yang di pinggiran itu di kampung di desa wisata Kandri itu ada apa namanya gesos-gesos. Iya, ada yang tempatnya bisa kita tidurin ya, kita bisa inapin. Keluarga. Ya, kalau kita mencari sesuatu yang lain daripada yang di pusat kota. Ya. Kemudian kalau misalnya kita mau cari makanan yang ya kita kembali ke masa lalu dengan ciri khas Jawa, itu ada Kampung Jawi. Iya. Itu kalau mau beli makanan di situ pakai kepengan. Jadi kita beli kayak zaman dulu gitu ya. Iya. Kita tuker setiap kepeng itu 3.500. Makanannya juga makanan Jawa itu. Kacang-kacangan. Tiap hari apa? Tiap hari, tiap malam. Iya, nanti perlu itu teman-teman semua sahabat. Iya. Ayo kita geruduk ke sana itu. Googling aja. Ya, kalau bisa nanti podcastnya Kukuru sekali-kali di sana. Itu ada Podarusnya, ketuanya Pak kalau nggak salah Pak siapa sih? Saya lupa. Kalau nggak salah Pak Susilo ya, itu baik banget tuh. Dia akan memberikan informasi berkaitan dengan kulinernya. Mantap. Kira-kira gitu sih. Ini salah satu yang terbaru, sahabat, yang diprogrami oleh Pemkot ya. Ya. Terus ada yang lain nggak nih? Program apa nih? Iya. Kang Kas Yuda hari ini. Kas ya. Semarang gitu. Ya. Waktu dekat ini kita punya beberapa inovasi. Namanya apa sih? Ya, sebenarnya kita namanya apa sih? Namanya tuh. Aku ingin ini. Sahabat. Ini. Sahabat, kemarin aku diajak ngobrol di kafe sama Kasyuda. Namanya tuh ada, namanya Kopi Blirik. Tapi aku bingung nih, apa iki? Itu kalau kopi Blirik itu yang di Mijen. Kemarin dari sana saya. Itu juga enak juga itu makanannya. Ini kopi jarik. Kopi jarik. Kopi Blirik. Iya. Kopi Blirik itu ada di Mijen. Iya. Ini kopi jarik. Kopi jarik itu apa sih? Ini bukan produk kopi ya. Tapi ini kopi yang lain. Nah, jadi namanya dari akronim. Ya. Kopi jarik itu kolaborasi pariwisata jejaring Kota Semarang. Wah, ini apa sih sebenarnya? Ini kita mencari terobosan-terobosan berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan. Kolaborasi apa yang bisa membuat semuanya yang kita inginkan berkaitan dengan tadi masa before after pandemi itu bisa optimal gitu. Kembali ke
jumlah wisatawan yang bisa sampai ke 7 juta lagi. Oh, Kemarin kan turun 7 bisa juta. sampai 2 juta, kemudian naik lagi 3. Nah, kita pengen lebih dari 7 juta wisatawan. Nah, itu pakai apa lah ini? Kolaborasi ini. Misalnya kemarin kita kolaborasi sama komunitas. Komunitas itu komunitas lari. Nah, namanya Semarang Pemkot Runner. Sama Semarang Runner dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Terus kita diskusi macam-macam, terus timbullah kolaborasi antara wisata dan olahraga, namanya fun running ya. Nah, itu apa sih fun running? Fun running itu kita lari, badan kita sehat, kita dapat olahraganya, tapi kita juga dapat funnya. Funnya apa? Karena keliling di Kota Lama. Nah, jadi wisatanya dapat, namanya sport tourism. Ya, itu salah satu. Kemudian kita juga sport tourism itu juga nanti kita akan ada rally wisata. Rally wisata, kemudian kemudian juga ada nanti drag race juga. Apa itu? Drag race. Drag Drag race. race. Nah, kemudian kita akan ngembangin. Udah pernah ke Rawasari belum? Yang ada piramidnya itu? Belum pernah. Ya? Nah ini. Nah, di sana tuh ada piramid. Nah, tanahnya itu di perbukitan. Nah, itu nanti kita Rawasari, Rawasari, Meteseh ya. Meteseh. Oke. Kita akan coba kembangkan di situ nanti para layang. Nah, itu nanti ada sport tourism, itu view-nya kan ya bagus tuh. Oh iya. Ya, seperti itu. Kemudian juga kemarin kita diskusi berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota, itu timbul ide juga namanya health tourism. Wah. Jadi Mas Adi ini yang suka skin care ya, perawatan wajah atau teman-teman kukuruyuk teman kukuruyuk yang babat kukuruyuk ini yang suka dari luar kota, misalnya dari seputar Semarang ya, Gedong Semur, datang ke Semarang hanya untuk skincare. Nah, setelah itu healingnya yaitu biar supaya kayak di Korea itu ke Korea skincare, operasi wajah ya, tapi setelah itu juga wisatanya, belanja, wisata belanja, kemana itu makanya gitu ya. Kalau dari luar kota datang ke Semarang, kemudian belanja, beli lumpia atau ke tempat wisata, misalnya ke Lawang Sewu atau Kota Lama, lah kita mengembangkan seperti itu, kira-kira seperti itu. Mantul. Iya. Itu di Kopi Jari, bukan Belire. Itu temennya, itulah itu satunya lagi. Kopi Jarik ini menarik sekali nih kopi jariknya ini, Mas Yuda. Sahabat Kukuruyuk, nih saya juga baru tahu kalau banyak banget industri pariwisata yang bisa dikolaborasikan ya. Iya, betul. Running dapat kita ngelihat. Terus kita mau skincare apa kemana itu kita bisa juga sambil melihat. Tapi ini eventnya itu tertata gimana? Oh iya, per 3 bulan apa per apa? Eventnya kita punya calendar of event. Nah, itu salah satu juga dari Kopi Jari. Calendar of event tahun 2023. Nah, itu nanti kalau nanti ada ya, saya dikasih ya. Nanti saya kasih. Oke. Nah, itu nanti ada berbagai macam kegiatan event-event besar. Nah, terutama Mas Adi tahu sebentar lagi ada apa? Terkait Semarang. Ulang tahun Semarang. Wah, tanggal berapa? 2 Mei. Iya. Nah, itu. Karena 1 Mei-nya saya gajian. Makanya 2 Mei-nya apa? Tanggal 1 Mei-nya Mei. Hari buruh. Nah, di 2 Mei itu hari jadi Kota Semarang ke berapa Mas Adi tahu? 472 kalau salah. 485. Saya orang Semarang sekali nih. Ke 476 Mas Adi. Oh, 76. Kurang dikit tuh. Iya. Nah, itu ada beberapa event kegiatan besar yang pemerintah Kota Semarang adain. Oke. Nah, yang pertama salah satunya loh ya. Tadi Mahakarya Gua Kreo. Oh, salah satu udah dibuka hari ini ya. Hari ini. Nah, awal pembukaannya pada sekitar bulan Maret kemarin. Itu di Kota Lama, di Polder Tawang. Di situ ada tadi yang saya sampaikan ada fun run. Ya, langsung buali itu. Kemudian ada mancing mania ya, di Polder Tawang. Kemudian ada lomba masak. Nah, kemudian ada komunitas Vespa. Waktu itu ada komunitas Vespa dan satu lagi beberapa kegiatan kemarin ya. Kalau nggak salah itu pentas seni apa. Nah, itu rangkaian dari kegiatan Hari Jadi Kota Semarang. Hari Jadi Kota Semarang. Ya, kemudian nanti
di situ menuju ke sini juga banyak lomba, termasuk nanti pada tanggal 2 Mei. Ini informasi aja, Sobat Kukuruyuk, nanti ada pemecahan rekor muri nasi gliwo. Wah, apa itu nasi gliwo? 11.476 Gratis itu, pack. Mas? Gratis. Wah, ayo teko Iya, ya, teko makan. Jam 3 sore di Balai Kota. Hari apa ya, Mas? Tanggal 2 Mei, 2 Mei. hari Selasa. Ya, Selasa. Sahabat Kukuruyuk, ayo. Iya. Dari sekarang nggak usah makan, ya. Kita ke sana ngabisin. Tahu nasi gliwo nggak, Mas? Enggak itu. Iya, Mas Ade nanti tak kasih Ini resepnya. Semarang banget aku ya. Tak Kurang kasih mudeng resepnya aku ya. nasi gliwo. Apa itu isinya, Mas? Nasi gliwo itu semacam campuran nasi gudeg dan nasi gandul, tapi versi Semarang. Itu versi Semarang asli, saya sebenarnya juga belum tahu. Tapi kemarin sudah icip-icip dan Menarik. menarik sekali. Makanya nanti seperti apa, mendingan makan Datang, sendiri aja, datang, aja, jangan saya kasih tahu, nanti nggak asik Oke, gitu. oke. Kemudian juga di tanggal 2 Mei itu juga ada namanya kita mau ngadain flash mob Gambang Semarang. Oke. Itu nanti kita punya jargon baru, namanya rumah kita. Mantap. Rumah Rumah kita. K-nya ya udah paham. Iya, rumah kita. Rumah Termasuk kopi jare ini ada di bagian dari rumah kita. Oke, Ini mendukung macam-macam. ya. Nanti di rumah kita tuh juga ada program namanya Pak Rahman. Oh, Pak Rahman tahu? enggak tahu. Nah, Pak Rahman itu salah satu kegiatan kita dalam rangka untuk mengurangi inflasi. Jadi paket sembako murah dan nyaman. Itu pemerintah kota ada Ini benar-benar kolaborasi kalau gitu iya, ya. itu juga masyarakat bisa berbelanja lebih murah di situ. Tapi Mas, apa? berarti kalau swasta ingin melu ki piye? Ya bisa. Hah? Kita buka seluas-luasnya. Swasta Misalnya aku punya dodolan A yang sangat bisa menarik dan membuat Semarang lebih ini. bisa. Aku daftarnya kemana itu? Ya nanti bisa ke kolaborasi dengan kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. oke. Nanti kita arahkan kemana Oke, gitu. oke. Dan pastinya kita butuh sosok seperti Mas Adi ini. Untuk apa? Kita kan APBD ya, anggaran kan dari anggaran pemerintah lah. Kalau bisa dari Jangan ngomong anggaran lah. Nah ini arahnya. Teman-teman yuk dibantu ki. Semuanya didukung Ya, demi arahnya Semarang teman-teman naik ini. bisa memberikan CSR ke kita, memberikan sponsorship. Untuk apa sih? Bukan untuk saya, Yuda Bakti, bukan untuk Oke. Disbudpar, bukan untuk pemerintah kota, bukan untuk Bu Wali, tapi untuk kembali ke untuk masyarakat Semarang sendiri supaya Semarang Bikin menjadi rame. semakin hebat. Iya, bikin Hebat, rame. rame. Iya, untuk masyarakat juga. Semuanya bisa berputar. Ya. Hashtagnya apa Mas? Masih ingat Semarang? Semarang semakin hebat. Iya, satu lagi. Hashtag bergerak bersama. Oh iya, Wah, betul. itu. Bergerak bersama loh, jatuh ratur wae. Iki mari teman-teman sahabat Kukuruyuk, kita harus dukung ini. Kegiatan yang sangat brilian ini tanpa ada dukungan dan payung dari pemerintahan itu, Iya. menurut saya juga harus ya kurang maksi lah ya. Iya. Teman-teman ayo dukung sing biasa tangi siang Iya, ini yang berpikir dan ayo kita geruduk Disbudpar, kita punya ide apa, punya usaha apa, punya apa, kita dukung supaya Iya. Semarang ini bisa bergerak bersama dan semakin hebat. Iya, ini juga sahabat Kukuruyuk ini saya pikir kan kreatif ya. Nah ini kita sedang termasuk di Kopi Jari ini kita sedang menyusun peraturan wali kota berkaitan dengan ekonomi kreatif. Jadi pariwisata itu tidak bisa dipisahkan dengan ekonomi kreatif karena kementeriannya tahu Pak Menterinya pariwisata dan ekonomi kreatif. Sandiaga Uno. Iya, Mas Menteri ya. Mas Menteri itu kan punya Menteri. gerakan apa namanya? Gercep, Ekonomi kreatif ya. gercep, kemudian gaspol dan yang satu geber. Jadi gercep itu gerak cepat, geber gerak bersama, gaspol itu gaspol, tau lah gaspol itu ya lari cepat. Remblong. Iya, remnya jangan blong. Nah itu kita sedang menyusun peraturan wali kota berkaitan ekonomi kreatif. Jadi teman-teman yang punya Nggak kebingungan ya. Ya, Ada ekonomi kreatif itu rule-nya. ada rule-nya. Ekonomi kreatif itu apa sih? Ekonomi kreatif ada 17 sektor. Kalau di Kota Semarang ini saat ini yang terkenal itu di fashion dan kuliner.
Fashion malah ya. Iya, fashion dan kuliner. Kuliner. Kita Kuliner ingin- oke lah. Iya. Sudah banyak banget Iya. dari yang kaki 5 sampai yang Iya. Kaki resto. berapa? Kaki 1.000. Itu sudah menurut saya sudah enak semua lah, Iya. nggak malu-maluin Iya. lah. Itu standarnya sudah mereka punya Nah, semua. teman-teman yang punya aircraft berkaitan dengan misalnya game apa? Game sport apa itu yang ya, e-sport itu ya. e-sport itu juga bisa berkembang bisa nanti diwadahi di situ. Nah, kita mengharapkan ekonomi kreatif lebih berkembang di Kota Semarang walaupun sekarang sudah sejajar dengan kota-kota besar lainnya. Bahkan sudah Lebih lah menurutku. Iya, lebih dari kuliner dan fashionnya gitu. Karena menurut kalau Bandung Iya. itu kan terkenal fashion, atraktif, Ya, orang di jalan, betul. dan itu sudah dari zaman saya SMP kali ya. Iya. Di SMP gitu-gitu aja lah gitu ya. Oleh SMP itu kita pikniknya ke Jakarta, Bandung. Waktu itu loh ya. Ini zaman tua kita. Terus kalau SMA ke Masih Bali. gitu juga. Masih ke Oh, iya, Bali Bali. ya. Naik bis tapi. Dan saya lihat masih ya konsepnya konsep begitu aja. Iya. Ini Semarang konsepnya sangat luar biasa. Iya. Berkolaborasi semuanya bergerak sehingga perputaran bisa selain putaran ekonomi juga ya refresh, wisatawan bisa. Ya, pengennya tuh kita tuh yang sudah di atas bisa ngatrol yang di bawah gitu. Seperti itu sih Mas Hadi. Saling ya. Iya, saling bisa support. Oke. Pemerintah juga mendukung sekali berkaitan dengan UMKM, kemudian juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kelompok sadar wisata Pokdarwis namanya. Kemudian juga timbulnya destinasi wisata yang baru. Nanti kita akan coba bantu secara sarprasnya seperti itu. Nah, itu dia yang paling penting Iya. dibantu secara sarprasnya. Iya. Jangan khawatir nanti ada Mas Yuda. Ya, siap. Kas Yuda siap membantu dan timnya semuanya. Iya. Timnya siapa sih yang di depan saya ini? Oke, itu jangan lupa nanti kita dikasih jadwal ya. Ya, program, calendar of event. calendar of event, sehingga teman-teman bisa menyiapkan, sahabat semua bisa menyiapkan, baik yang sing duit maupun sing orang didit ya. Ojo kere-kere banget lah, cah Semarang gitu, kudu kreatif ya. Oh iya. Ojo kere aktif. Demi Semarang ini, demi bergerak bersama dan rumah Kita. itu. Ayo wisata ke Semarang. Ayo wisata ke Semarang. Pasti nggak akan terlupakan. Ya. Jadi rumah kita itu konsepnya semuanya ada di sini. Oke. Terus orang-orang yang dulu keluar Semarang kalau bisa kembali ke sini kayak kemarin Ibu Ana Avanti. Oh iya. Iya, itu kembali ke Semarang akhirnya. Iya. Dia ngembangin usaha restonya lagi kemarin. Kalau kemarinnya sudah ada Kamboja di Kamboja. Iya. Dia ngembangin lagi yang rasa kayak kopi Blaster. tiam, kopi tiam. Oh, masih, Nah, kemudian juga bikin rumah singgah. Nah, itu juga nanti bisa digunakan untuk kegiatan meeting atau apa. Bahkan beliau kemarin memberikan CSR. Nah, kalau kelewat Kota Lama Mas Adi, itu ada tumpeng ketupat. Nah, itu bagian Tumpeng dari ketupat. bagian dari kerjasama antara Ibu Ana Avanti dengan Bu Ali. Iya. Ya, semoga para pengusaha yang lain ikut terbangun dan tergerak. Iya. Sebenarnya yang kere-kere kayak aku ki pasti akeh ya Mas ya. Yang penting itu nongol, melu Iya. aktif, melu ndelengop, paling tidak ya besok tanggal 2 melu makan. Iya, siap. Gitu sahabat Guguruyuk ya. Iya. Apapun kreatif kita jangan khawatir, ditampung Kas Yuda, diolah, kita bisa barengan, Iya. bisa membuat Semarang lagi, semakin bergerak maju. Nanti di puncak acara Hari Jadi Kota Semarang Oke, tanggal berapa itu? sekitar tanggal 20-21. 21 Nanti tunggu tanggal Mei. mainnya. Tunggu Kurang tanggal lebih lah mainnya, ya, iya. teman-teman. Tunggu tanggal mainnya. Jangan pergi-pergi. Ya, ada slang. Mantap. Iya. Selengker, jangan lupa Iya. benderanya. Ya, Ya, gini. tunggu tanggal mainnya. Ya, Udah aja. Ojo pergi-pergi, pokoknya tanggal sakmono, jangan pergi-pergi. Iya. Kita Enggak kita bocorin tempat dan waktunya, pokoknya Oke. kira-kira itu. Biar lebih Iya. penasaran dan penisiri. Oke, ada lagi nih Mas Yuda. Ya, saya pikir
kegiatan-kegiatan ini memang sangat butuh dukungan. Ya, sangat butuh dukungan, dan kami juga didukung penuh pemerintah Kota Semarang, Dinas Kebudayaan Pariwisata oleh Ibu Wali Kota kita, Ibu Wajah, ya, Herwita Gunaryanti Rahayu, yang selalu support ke kami, selalu mendorong kami untuk lebih berpikiran visioner. Nggak cuman di pikiran yang yang ini itu aja untuk sesuai dengan tumpuk sinya, tapi itu visioner. Dan ini yang kita harapkan juga menular ke teman-teman juga berkaitan dengan visioner, apa ide-ide apa yang bisa dikembangkan di Kota Semarang, itu lemparin saja. Juga di aplikasi pemerintah kota ada namanya Sapa Mbak Ita. Iya, itu bisa nanti memberikan saran, masukan atau aduan dan lain-lain di situ. Nah, itu salah satu kita mendekatkan pemerintah Kota Semarang sama apa sih maunya masyarakat kan gitu ya. Masyarakat gitu. Istimewa sekali ini. Sahabat Kukuruyuk, jangan lupa ya, nih nanti YouTubeku ini diulang-ulang terus. Lihat terus Ben apa besok. Oh, ada event ini, konco-konco sing tangine kawanan, ujuk kawanan, dan bergerak bersama, kreatif. Kita. Nah, ini saya juga ngundang sponsor untuk masuk ke ini Kukuruyuk ini. Ini bagus ini. Saya pikir podcast yang dianu oleh Mas Ade CS ini sangat-sangat bagus. Jadi teman-teman yang punya kegiatan usaha ini masuk ke sini, dukung podcast ini Kukuruyuk. Terima kasih. Mungkin karena sudah jam 2 malam ini. Oke. Teman-teman jangan lupa, ini informasi yang diberikan oleh Kasyuda ini diingat, diulang-ulang terus nih, terutama di nanti di YouTube supaya nggak lali, dan ya yang jelas viewerku makin akeh. Amin. Terakhir ada nggak nih Kasyuda sebelum kita tutup closingan? Oke. Pesan saya untuk sobat seluruhku Kukuruyuk dan warga project dan Semarang. Warga Semarang, ayo kita dukung bareng, kita guyub bareng, kita bergerak bersama untuk membangun, untuk meningkatkan, untuk membuat Semarang itu menjadi semakin hebat. Bagaimana caranya? Jenengan punya kreativitas sendiri, jenengan punya kemampuan dengan capability-nya masing-masing, dengan kreativitasnya masing-masing. Kalau saya di dunia pariwisata, monggo, kalau yang mau berkolaborasi dengan kita dengan senang hati membuka lebar pintu seluas-luasnya untuk kita bertukar pikiran, untuk kita saling mencari solusi, mencari kolaborasi juga untuk kalau di bidang kami adalah berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Maka teman-teman untuk Semarang jangan cuman hanya berpikiran yang datar, yang untuk saat ini, tapi visioner ke depan. Demi apa? Demi jenengan juga, demi kita bersama, dan pastinya demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang. Itu saja. Semangat. Istimewa sekali. Mantap, gila ini. Oke, teman-teman, demikian podcast saya dengan Kasyuda. Ini sangat menarik. Jangan lupa, jangan dilewatkan, dicatat semuanya. Tidak ada yang, menurut saya siapapun ya, tidak perlu mahal, tapi kalau biasanya ratusan juta CSR-nya ke Kasyuda gitu, ke Disbudpar, sehingga bisa diolah bersama dan membuat Semarang semakin maju, kreatif, dan tidak kalah dengan kota-kota yang atas lah, Jakarta dan lain-lainnya. Oke. Demikian sahabat Kukuruyuk, semoga bermanfaat, dan ini pasti sangat bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini.